Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali alhamdulillah ya kita bisa berkumpul di Masjid At-Thohir Depok ini bersama saya Meisya Siregar yang pastinya mendampingi Ustadz kita Ahilman Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget kita akhirnya ketemu di mana nih Bunda? Di kajian hati. Tenangkan hatimu. Dan episode kali ini kita punya tema yang bagus sekali yaitu langit menyimpan rencana dan bumi menjalani takdir. Baik dengan tema ini pastinya banyak sekali yang dialami oleh bunda-bunda yang hadir. Bunda, langit punya rencana, bumi punya takdir. Setiap di antara kita harus beriman kepada qadha dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi orang beriman, tidak ada kejadian yang menimpa dalam kehidupan kita kecuali semuanya itu adalah kebaikan. Betul? Orang beriman selalu melihat apapun yang terjadi pasti menyimpan hikmah, menyimpan pelajaran, menyimpan kebaikan yang akan mengantarkan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mohon maaf, Bunda sayang, kadang tidak sedikit kita seringkali membenci, menyalahkan setiap keadaan yang Allah takdirkan. Padahal dalam setiap keadaan itu pasti ada kebaikan. Setuju? Maka pentingnya kita beriman dengan qadha dan qadarnya Allah. Qadha itu adalah segala ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah sebelum kita dihadirkan dalam kehidupan. Hidupnya kita, jodohnya kita, rezekinya kita, bahkan matinya kita jauh sebelum kita hadir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin atau tidak? Itu namanya qadha. Tapi nanti ada yang kedua namanya qadar. Qadar itu segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah yang ketentuannya dihadirkan setelah kita menjalani kehidupan ini. Maka izin qadar itu nanti akan jadi sesuatu berubah dari qadar jadi takdir. Setiap kita punya qadarnya masing-masing. Dan setiap kita pun punya takdirnya masing-masing. Takdir dibagi dua. Satu, ada yang disebut dengan takdir mubrom. Dua, ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir mubrom adalah segala ketentuan yang kejadiannya tidak melibatkan usaha manusia. Contoh, Bunda gak bisa milih orang tuanya siapa. Betul? Kita gak bisa milih kita ingin punya keturunan seperti apa. Tidak. Itu adalah ketentuan yang Allah hadirkan untuk kita pahami yang tidak melibatkan usaha kita. Tapi ada yang kedua namanya takdir mu'allaq. Segala kejadian yang ketentuannya melibatkan usaha manusia. Jodoh kita, rezeki kita, kita ingin jadi seperti apa, sukses tidaknya kita dalam urusan dunia, itu ditentukan melibatkan usaha manusia. Maka mohon maaf, kalau ada di antara kita yang mendapatkan takdir baik, hakul yakin itu dari Allah. Tapi mohon maaf, kalau ada di antara kita yang mendapatkan mungkin takdir yang tidak baik, ingat, jangan pernah menyalahkan Allah. Karena boleh jadi
takdir yang tidak baik itu diundang karena perilaku kita. Wama asobaka min hasanatin faminallah. Wama asobaka min sayyiatin faminafsik. Apa-apa yang baik datang dari Allah. Dan apa-apa yang buruk itu ditentukan oleh nafsumu, oleh perbuatanmu. Maka bunda sayang, jangan pernah membenci keadaan. Boleh jadi sesuatu yang tidak kita senangi, boleh jadi itu yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, boleh jadi sesuatu yang kita sukai, tapi boleh jadi itu adalah sesuatu yang buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan takdir yang baik dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Kajian hati, tenangkan hatimu. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Boleh tunjuk tangannya, ada Mbak Gege. Francisca, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, Teh Mesya. Nama saya Gege dari Cianjur. Jadi Pak Ustadz, saya pernah menikah jadi istri kedua sampai punya anak 3. Itu selama 10 tahun. Kami bercerai karena dia sudah tidak bisa menafkahi. Dan akhirnya saya menikah lagi dengan salah satu pengusaha di Cianjur. Kalau sebelumnya saya menikah yang 10 tahun itu permasalahan ya jarang lah. Cuman waktu itu karena saya sudah ditalak, akhirnya saya menikah lagi sama yang di Cianjur. Terus complicated lah, habis dari yang dari Cianjur, di Cianjur banyak masalah, saya minta perlindungan lagi ke mantan suami. Gitu, sempat kembali lagi. Di situ saya kayak dapet balasan dari Allah gitu ya. Mungkin bisa dibilang karma. Saya meninggalkan suami saya yang di Cianjur karena saya ingin ngerasa aman gitu. Jadi akhirnya saya balik lagi ke Jakarta, kembali dengan mantan suami untuk cari perlindungan. Ternyata beliau selingkuh dengan teman saya sendiri. Yang sekarang lagi viral juga dengan salah satu pejabat. Setelah itu permasalahan saya viral, akhirnya saya dapat KDRT. Dan suami saya yang di Cianjur, balik lagi saya ke Cianjur. Gitu. Jadi kalau bolak-balik dekok lah, gitu. Alhamdulillah 3 tahun rumah tangga sama yang di Cianjur itu sudah dikaruniai anak. Yang sebelumnya yang rumah tangga 10 tahun itu 3 anak, dan rumah tangga yang 3 tahun ini 1 anak sudah berumur 7 bulan. Tapi proses kembalinya itu nggak mudah, Ustadz. Setelah 3 bulan saya terlantarkan dalam keadaan hamil. Diterlantarkan sampai melahirkan, dia masih cuek. Pokoknya semenjak dia jadi promotor musik. Setelah itu dia mengusir anak-anak yang saya bawa, anak sambungnya. Anak aku kan 4. Aku harus dipisahin sama anak aku 3 dari hasil pernikahan yang sebelumnya. Aku gak bisa lihat tumbuh kembang mereka selama 1 tahun karena mereka diusir sama suami baru aku. Dari bulan Maret kemarin akhirnya saya mutusin untuk pisah rumah. Dia tinggal di Cianjur, aku tinggal di Cipanas.
setelah itu aku kos di Jakarta, kerja lagi di Jakarta. Selama 4 bulan itu aku kembali dan suami aku yang di Cianjur minta aku kembali lagi. Dan dia kayak menyesali kesalahan dia yang dulu-dulu. Tapi aku udah mati rasa. Dia sekarang minta aku kembali lagi dan itu dilema banget Ustaz. Aku harus gimana Ustaz? Aku cuman pengen hidup tenang sama anak-anak. Udah nggak bisa lagi Ustaz, apa aku dosa? Udah nggak mau lagi sama-sama gitu. Berarti sekarang statusnya Mbak Gege dengan suami yang Cianjur ini belum Iya, ada kalimat pisah atau status cerai? itu udah nggak terhitung. Itu udah nggak terhitung. Dia ngusir aku udah nggak terhitung. Bahkan dia KDRT dari semenjak Oke. aku hamil lebih-lebih dari yang suami yang pertama. Oke. Cuma kan kalau yang suami yang pertama kan memang anak-anak juga sama istri yang tua memang bareng-bareng kita ngurusin. Kalau misalkan aku lagi kerja, lagi syuting, anak-anak suka aku titipin ke yang tua gitu. Oke. Jadi apakah istri kedua itu pelakor? Bunda, ini pelajaran untuk kita tentang memilah dan memilih langkah dalam hidup. Pertama, Ahilman ingin ingatkan dulu tentang makna dan tujuan pernikahan. Mohon maaf, pernikahan itu bukan hanya tentang merubah status dari sendiri jadi berdua, bukan. Pernikahan itu bukan tentang hanya aku mencintaimu, kamu mencintaiku, bukan. Tapi pernikahan itu tentang perjalanan panjang untuk bisa mendapatkan keberkahan. Maka mohon maaf, jangan terlalu mudah untuk menyimpulkan sesuatu, apalagi memilih seseorang yang akan menjadi pendamping kita dalam hidup. Kita berumah tangga bukan 1 hari. Kita berumah tangga bukan untuk 1 bulan. Tapi kita berumah tangga ingin hidup bersamanya. Bahkan bukan hanya di dunia, tapi mudah-mudahan hidup bersamanya sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolong belajar untuk menahan ego, menahan nafsu. Jangan mudah menyerahkan hati kepada seseorang yang belum tentu akan mengantarkan kita pada kebaikan. Izin ya. Jadi kalau Mbak Gege nanya, apakah salah jadi istri yang kedua? Tidak salah, tapi tidak mudah. Butuh ilmunya, butuh hati yang lapang, butuh iman yang kuat. Dan ingat ya, yang adil dalam urusan poligami bukan hanya suami. Istri juga harus adil. Istri pertama juga harus adil. Kalau dia ngaku ada pasangan yang kedua dari suami kita, istri kedua juga harus adil bahwa dia punya istri yang pertama. Jadi memang tidak mudah dan tidak salah. Kadang yang sering salah bukan statusnya. Yang sering salah adalah prosesnya. Yang sering salah adalah jalannya. Maka karena jalannya tidak mudah, kondisinya tidak mudah, butuh kelapangan hati untuk bisa menerimanya. Ketika tadi Mbak Gege nanya, Ustadz saya harus gimana sekarang? Perbaiki hubungan sama Allah. Yang melembutkan hati suamimu Allah. Yang menguatkan hati anak-anakmu Allah. Yang mengecewakanmu manusia. Kenapa yang ditinggalkan Allah? Yang bikin kita marah manusia.
Kenapa yang harus kita tinggalkan Allah? Jangan meninggalkan Allah setelah engkau sakit hati karena manusia. Justru setelah engkau dikecewakan oleh manusia, maka segera itulah engkau kembali kepada Allah yang menggenggam hatimu sebagai manusia. Maka saya selalu menyampaikan, jangan menjadikan perpisahan atau perceraian sebagai pilihan utama dari sesuatu yang ada di rumah tangga. Setelah semuanya sulit, susah, maka silahkan. Bercerai itu dibenci Allah walaupun diperbolehkan. Mudah-mudahan kita bisa lebih menjaga hati. Bagi G, jangan patah dengan semua keadaan yang ada. Percayalah, ini adalah skenario Allah yang dititipkan kepada kita. Semoga ke depan bisa memilih yang terbaik dalam hidup. Dan pemirsa Trans TV yang sedang diuji dengan ujian yang berat, semoga hadirnya kajian hati bisa melapangkan hati dan bisa jadi jawaban atas semua luka hati yang pernah kita rasakan. Insya Allah. Ternyata jadi yang kedua itu harus banyak sabarnya, banyak ngalahnya dari segi waktu. Ya soal adil, tidak ada manusia yang sempurna. Sebelumnya juga aku minta maaf sama keluarga suami, keluargaku juga yang ya mungkin terzolimi karena tingkah laku aku, tersakiti karena tutur kata aku, terus sama yang pertama juga, yang istri-istri yang pertama, aku juga minta maaf. Tapi berkat kajian ini sih, aku bisa curhatin semua keluh kesah aku selama itu ke orang yang tepat. Jadi udah agak lega.